Ganjar jadi gubernur Jawa Tengah 10 tahun dan Jawa Tengah jadi provinsi termiskin nomor 2 di Jawa. Kemarin nggak ada yang nyalain pendukungnya Mas Ganjar. Terus Mas Anies juga punya program DP 0%, gagal. Nggak ada juga yang nyalain pendukungnya Mas Anies. Tapi sekarang dikit-dikit salah pendukung 02. Dikit-dikit salah 58%. Hei, belum selangkangan. Pak Prabowo baru menjabat beberapa bulan. Tuntutan kalian udah kayak Pak Prabowo ini menjabat 2 periode. Emang kalau yang jadi itu yang kalian pilih, kalian yakin? Apa mungkin yang keluar-keluar itu ada amplop di balik batu? Masa nuduh terus, giliran dituduh nanti ngamuk-ngamuk di kolom komentar. Tapi kalau pendapat kalian gimana teman-teman? Salam segigis. Video ini buat kaum 58% atau pemilih 02 waktu Pilpres kemarin. Kalian itu salah pilih presiden. Nah, seharusnya kalian jangan pilih Pak Prabowo Gibran. Soalnya kenapa? Pak Prabowo setelah dilantik dan kunjungan ke luar negeri, sepulangnya dari kunjungan itu Pak Prabowo langsung bersih-bersih para koruptor di Indonesia. Dan banyak banget koruptor-koruptor yang tertangkap hampir setiap hari di pemerintahannya Prabowo Gibran. Nah, coba kalian kemarin pilih Ganjar, pasti nggak akan ada demo di mana-mana deh. Contohnya demo Indonesia Gelap itu nggak bakalan ada demo itu. Terus undang-undang TNI yang baru ini itu nggak bakalan demo itu kalau yang jadi Ganjar. Nah, terus RUU perampasan hak aset itu pasti nggak akan dikejar-kejar biar disahkan gitu loh. Sebenarnya kalian itu tahu nggak sih isi dari undang-undang TNI itu? Atau kalian cuman asal-asalan ikut demo? Nih yang di Malang nih, yang demonya membakar gedung DPR. Ngapain kalian harus membakar gedung? Mending bakar-bakar ayam gitu kan enak toh buat mukbang di sana. Lah daripada bakar gedung, nanti biayanya pemerintah lagi buat merehab gedung itu. Terus nih mahasiswa Trisakti nih yang sudah merobohkan pagar DPR. DPR jebol guys. Teman-teman mahasiswa Trisakti berhasil menjebol gerbang DPR. Nggak peduli saya kayak gitu. Mau kalian robohkan kayak, mau kalian bakar kayak, mau kalian apain kayak, saya sih nggak peduli. Soalnya kenapa? Menurut saya DPR itu nggak penting. Cuman suruh ngetok palu RUU hak aset aja udah berapa puluh tahun tuh nggak diketok-ketok. Karena DPR itu cuman ladangnya orang-orang yang korupsi. Kalau kalian nggak paham apa isi dari undang-undang TNI tersebut, nih simak nih penjelasan dari Pak Mahfud MD nih. Ya. Saya dilihat isinya, saya sudah baca, semua isinya tidak ada. Malah penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada. Pertama begini, konsep itu Panglima itu dibawa langsung Presiden itu sejak dulu. Yeah. Begitu. Yang kedua, Menteri Pertahanan adalah pemegang kewenangan strategi dan penyediaan alutsista dan semacamnya gitu yang sifatnya administratif logistik gitu diatur oleh atau dikoordinir oleh Menteri Pertahanan itu lama. Kemudian sekarang penegasan bahwa TNI anggota TNI yang aktif di jabatan sipil itu harus mengundurkan diri atau minta pensiun, kecuali di dalam 16 yang sudah disebutkan karena memang ada permintaan atau ada irisan tugas-tugas ke pertahanan gitu. Nah dari situ menurut saya tidak ada yang kembali ke
duifungsi. Di saat Pak Prabowo sedang bersih-bersih koruptor, kalian malah demo undang-undang TNI. Padahal kalian tahu nggak sih isinya undang-undang TNI itu? Padahal di undang-undang TNI itu kan untuk keamanan negara Republik Indonesia. Sementara ini yang ada revisi baru nih di undang-undang KUHP. Isi dari undang-undang itu yaitu melemahkan KPK, melemahkan Kejaksaan Agung. Karena kalau RUU ini sampai disahkan, itu yang akan memegang kendali itu dari Polri. Jadi kayak Kejagung, kayak KPK itu nggak boleh, itu nggak bisa nangkep para koruptor tanpa seizin Polri. Jadi kalian satu Indonesia ini yang pada demo menolak undang-undang TNI itu sama juga kalian membela para koruptor. Delogo. Waspada koalisi politisi gelap. Terbongkar. Menurut informasi intelijen, aksi dan narasi Indonesia gelap yang baru-baru ini ramai di Indonesia ternyata merupakan upaya adu domba antara masyarakat dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Segerombolan politisi dan oknum-oknum yang mengatasnamakan aktivis sosial, politik, dan lain-lain terpantau berada di balik gerakan ini. Mayoritas dari mereka berasal dari kubu yang kalah dalam pemilihan presiden pada pemilu tahun 2024 yang terdiri dari PDI Perjuangan dan pendukung Anies Baswedan. Selain pendukung yang kalah dalam Pilpres, terpantau juga ada faksi liberal yang berkoalisi dengan LSM liberal seperti YLBHI, PBHI, hingga SJW, Social Justice Warrior, dan lainnya. Sekelompok ini tidak akan pernah menerima kemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres tahun 2024. Walaupun mereka terpecah-pecah saat Pilpres 2020.